Ija dulu. Panas kalau Bapak panas ini. Kita mau ibadah dulu ya guys. Di Gunung Tawar. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Katakan lebih lagi, curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, haleluya, 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 haleluya. Curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan kasih-Mu lebih lagi bagi kami. Mengalirlah kuasa-Mu Bapa, curahkan kasih-Mu atas setiap kami. Irabasanda ya ralabaka ya ralabasiki ya ralabasanda ya nabo, irataka ya ralabaste ya ralabo. Aduh saudara-saudara, kita jangan ada yang berdiam. Puji Dia, sembah Dia, rindukan Dia hadir di tengah-tengah engkau pada hari ini. Rindukan Dia Bapa yang baik. Jesus, haleluya. Bawa hidup, terima Yesus, terima anugerah-Mu dan pulihku dan bebaskanku. Oh Jesus, Kau ubah hidupku, barui Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat
kasih Yesus. Dan bebaskanku. Kau sanggup mengubahnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Melalui setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sesuatu terjadi saat kata di atas. Sekali lagi menjadi doa kita. Sujud di atasmu. Oh, hawa hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku terima anugerah-Mu. Ampuni setiap kami. Dan bebaskanku setiap kami Bapa. Kebaik Yesus. Baru Yesus. Hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Saat di atas. Dengan lembut katakan sesuatu. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Saat kata di altarnya. Sekali lagi kita saing. Dia awan kemuliaan-Mu. Yes, Jesus. Datang bait suci-Mu, biarkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi. Sama seperti Engkau menyatakan kemuliaan-Mu kepada Elia dan Musa, Amin. kepada ketiga murid-Mu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pagi ini turunlah kemuliaan-Mu atas setiap Amin. kami Tuhan. Turunlah atas setiap kami saat ini. Kami tahu Kau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami di hari Minggu ini. Dalam waktu yang singkat ini Tuhan, bicara kepada setiap kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita langsung buka Matius 17. Karena waktu singkat, khotbahnya juga singkat. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Nah, saudara, kalau nanti baca sendiri, seluruh perikop ini dijelaskan itu perikopnya Yesus dimuliakan. Ada beberapa pelajaran singkat yang pagi hari ini kita akan renungkan di Gunung Tabor ini, di mana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya kepada Musa dan Elia, dan bahkan ketiga muridnya melihat secara langsung. Yang pertama, event ini sebetulnya menunjukkan ya kepada Tuhan Yesus bahwa dia akan mengalami penderitaan, sengsara, dan akhirnya ujungnya mati di atas kayu salib. Dan dia tahu, dia mendapatkan konfirmasi kalau saudara baca nanti ke bawahnya, Yesus itu akhirnya dimuliakan. Akhirnya dia mendapat sebuah konfirmasi. Untuk apa konfirmasi ini? Untuk menguatkan dirinya. Memang dia 100% Tuhan. Tapi ingat, di muka bumi ini dia juga jati dirinya adalah 100% manusia. Di mana namanya manusia itu ada penderitaan yang dialami. Ada masalah, ada ujian, ada cobaan dalam hidup. Kayak kita gini kan. Nah, buat kita apa artinya? Artinya di tengah-tengah penderitaan ataupun kesulitan, pergumulan yang kita semua alami dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita mesti ngerti di balik semua itu, Alkitab sudah menjelaskan ada sebuah kemuliaan yang disediakan oleh Allah Bapa. Amin. Yesus ngalamin semua itu, penderitaan itu. Dia nggak bersungut, dia nggak ribut, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Tapi dia dipermuliakan. Amin. Bahkan sebelum ini belum kejadian disalibin, tapi dia sudah tahu buat kita ini dia artinya nomor satu. Yang kedua, ini tadi di ayat ke berapa? Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Nah, poin yang kedua, 3 murid ini udah ikut Yesus, tapi dia masih hidup di dalam zaman perjanjian lama. Di dalam karunia. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia perilaku kehidupan menjalankan hukum Taurat. Menjalankan hukum Taurat itu perjanjian lama, itu seperti gini. Lu jangan lakuin ini loh. Ntar digebuk sama Tuhan, dipukul sama Tuhan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Boleh lakukan ini, boleh lakukan itu. Enggak. Hukum Taurat sudah berlalu. Kita hidup di dalam hukum kasih. Kalau hukum kasih, kalau kita mengasihi Tuhan, maka semua hukum-hukumnya langsung ada di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan. Bukan Taurat lagi, walaupun kita tidak menghilangkan hukum Taurat. Contohnya hukum Taurat yang 10 perintah Allah. Jangan membunuh, mencuri, itu bukan dihilangkan. Jangan ntar kita tahu-tahu, oh hukum Taurat nggak ada, kita boleh mencuri, kita boleh berhala. Enggak, itu tetap. Tapi dalam artian besarnya, kita hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, kalau ini peringatan buat kita, kita hidup masih di dalam hukum Taurat, saudara nggak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Saudara nggak pernah akan ngalamin Tuhan. Makanya saya sering bilang, nomor 1 jadi orang Kristen itu kita mengalami secara pribadi Tuhan. Amin. Amin. Bahwa kita kalau dekat sama Tuhan, saya nyanyi tadi seperti tadi aja, sekalipun nggak ada gitar, saya udah nangis. Kenapa? Saya tahu Tuhan ada di sini. Amin. Dan dia mau setiap kita ini berubah. Jangan lagi hidup orang kayak beragama. Orang beragama itu hukum Taurat yang tadi saya bilang. Ini boleh, itu nggak boleh. Dulu saya begitu, waktu pertama kenal Tuhan, saya bilang, emang nggak boleh nonton bioskop. Itu agamawi. Tuhan nggak bilang nggak boleh nonton. Tetapi gini, kalau nonton itu sudah membuat kita
melupakan Tuhan, artinya prioritasnya Tuhan. Mestinya kita berdoa, lalu kita jadi nonton terus. Itu salah. Itu yang nggak boleh. Nonton bioskop boleh, nonton The Passion of Christ, nonton film apapun boleh. Amin. Nah, jadi yang satu pertama ada kemuliaan Tuhan di balik setiap penderitaan. Saya nggak tahu setiap kita ngalami sesuatu, setiap kita merindukan sesuatu dalam hidup kita. Mari di pagi hari ini ibadah kita. Saya bilang datang ke sini bukan sekedar cuman oh ya yuk kita nyanyi muji terus nangis gitu, enggak. Tapi membuat sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Bahwa saya ini bukan orang yang sekedar beragama. Yes. Saya orang yang mau mengalami seperti mereka ini. Di tempat ini Tuhan menampakkan dirinya. Bayangin saudara kalau Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupan rumah tangga Yes. kita. Amen. Di dalam usaha kita. Amen. Di dalam kehidupan anak-anak kita. Amen. Seluruh aspek bisnis kita bahkan. Saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara. Amen. Karena Tuhan yang menjanjikan. Boleh ada tantangan. Manusia hidup pasti ada. Kecuali kalau sudah rest in peace. Selama ada, jangan lari. Tapi pegang Yesus. Ketiga, fokusnya cuma lihat. Di atas gunung ini, mereka fokusnya cuma ketiga murid. Mereka melihat, kata Alkitab, melihat kepada Yesus. Kita banyak yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ya. Dunia lagi nawarin hal-hal yang menarik. Dengar, tapi kita harus memutuskan, kita harus fokus. Saudara mau apa hari ini, pagi ini? Tuhan kok. Saudara yang ketakutan, Tuhan bilang jangan takut. Berapa takut? Jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemarin saya ngomong sama siapa? Ketakutan itu membuat kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, naik, stres. Kita ngomong cuma stres gampang, tapi itu saudara udah masuk dalam jebak. Kita mau ibadah dulu. Kelihatan. Kalau Bapak panas ini. Kurasakan kuasa, rasakan kehancuran di tempat. Haleluya, ya Bapa yang baik, Jesus. Haleluya. Sama seperti engkau menyatakan, karena waktu singkat, khotbahnya juga singkat. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan. Kita mau Kuasa, rasakan kehancuran di tempat. Jesus. Sama seperti engkau menyatakan, karena waktu singkat, khotbahnya juga singkat. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya. Memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu, ya Tuhan. Beriku hati memujimu, bangun dan mengasihi
memuji, mengasihi Engkau seperti wanita. Saudara bebas di hadapan Tuhan. Hampiri Dia dengan kasih-Mu. Hati memuji dan mengasihi Engkau seperti dan mengasihi Engkau seperti wanita yang Bless you, Lord. We bless you, Kaya masia datang kaya rabekia na sikata ya rekia maya ya na ya kita kio esa oh la kaya rabesia kaya moria takaya ya oh siria kanate oh mengalami Tuhan. Amin. Mengalami Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kasih-Mu memenuhi hidup. Urapan. Limpah. Lepas. Mengadakan pikiran terlepas. Hikmat. Terus pakai bawa mereka kepada pakai anak ini Amin. pakai deh. Dari masa sekarang kita mengenal Engkau, mengasihi Engkau, Tuhan buat berhasil dalam sekolah ini, masa depannya ada berencana. Ketua Pertiko Tuhan, balut dia dengan kasih-Mu. Kasih-Mu dicurahkan berlimpah atas turun mengalir. Kasih-Mu yang tidak terbatas memenuhi kehidupannya. Hamba berdoa dia mengalami Tuhan, mengalami Engkau Tuhan Amin. dalam hidupnya bersama dengan suami. Mereka akan menjadi orang percaya. Dalam nama Yesus. Berdoa. Hamba-Mu Lili Tuhan. Engkau tahu apa yang ada dalam hatimu. Pagi ini Tuhan. Basuh dengan kasih-Mu. Urat terus semakin mengasihi Engkau. Apapun itu yang tak pernah undur di dalam Yes. Amin.
Amin. Ada kelegaan, ada kelepasan. Amin. In the name of Jesus. Lepas. Damai sejahtera sukacita mengalir. Berkati sosok Tuhan. Kekuatan terus kau limpahkan. Tangannya diberkati. Terus Tuhan. Engkau berbicara langsung Tuhan. Apa yang dia boleh lakukan, apa yang dia tidak boleh lakukan. Kau menuntun setiap langkahnya. Anak-anaknya, cucunya semua diberkati dalam nama Tuhan. Pakai dia menjadi alat makin maju dalam pelayanan, tidak bimbang dan lagu, tapi masuk dalam sebuah dimensi yang Amin. baru. Engkau memberkati usahanya, engkau memberkati anak-anak, demikian juga Tuhan. Jadi yang penopang sebagai istri yang hidup di dalam pengajaran firman Tuhan. Kasih-Mu mengalir. Yang boleh bersaksi, boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam sisa hidupnya ini Tuhan. Tuhan berikan kebahagiaan. Tuhan yang akan menopang menjaga semua keluarga besar, anak, mantu, semua Engkau akan menjadi penyambung lidah Tuhan. Engkau akan memberitakan firman Tuhan. Roh Allah turun atasmu. Engkau akan bersatu. Engkau akan memberitakan Injil dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Istrinya diberkati, kesehatan mereka diberkati. Tidak ada satu kuasa pun Amin. bisa mengganggu seluruh keberadaan mereka. Semua apa yang Tuhan percayakan, keluarga, kesehatan, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Usahanya, pelayanannya bahkan sekalipun. Dalam nama Tuhan. Yes, full anointing mengalir sekarang. In the name of Jesus. Ubahkan hidupnya Tuhan. Pakai Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih. Endara bahasa nama rataku. Erebe hasatana namasi. Berkat mengalir. In the name of Jesus. Come on, Jesus. Holy Spirit, touch them. Alami kemuliaan Tuhan terus turun dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Semakin hari bobotnya semakin besar. Tuhan pakai engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi hamba yang dapat dipercaya. Memberkati usahanya, berkati anaknya Tuhan. Segala kekhawatiran dalam nama Yesus. Yulia akan terus semakin mengasihi, semakin mengasihi, diberkati dalam nama Yes. Oh. Berkat dari Amin. Amin. Ya. Atas rumah tangga suami istri bapak orang labaka ya ralaba. Let the anointing fall on you. Fall on you, the anointing. Pengurapan yang baru. Amin. Mata dibuka semakin tajam untuk melihat hal-hal yang baru, hal-hal yang menguatkan orang.
Berkati usahanya Tuhan. Amin. Berkati pekerjaannya. Amin. Tuhan angkat lebih dalam Saya lagi. terima. Apa berdoa dan lepaskan kesehatan yang prima. Amin. Tubuhmu sehat. Amin. Amin, amin. Semua kelemahan-kelemahan tubuh aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Sejak hari ini, dan kau tidak mempunyai kelemahan dalam tubuhmu. Kau sehat, kau kuat. Pakai Tuhan dalam sebuah pengurapan yang baru. Kemuliaan Tuhan turun dalam hidup kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang hadir Tuhan terus memenuhi setiap kami Yesus. Melakukan perkara besar. Setiap pujian penyembahan yang dialirkan keluar dari mulutnya, membawa orang masuk dalam hadirat Tuhan, mengubahkan hidup banyak orang. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, kau tahu dari dalam Shekinah glory turun atasmu, turun atasmu dalam nama Tuhan. Buat istri hamba, terus pakai kami Tuhan, menjadi berkat, menjadi penyambung lidah, pertajam penglihatannya, pertajam pendengarannya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan berhasil, sehat, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pengurapan yang baru Tuhan. My soul, my Savior God, to Thee, how great Thou, Sana. how great Thou art. My soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Kami memuji, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah ibadah kami yang singkat ini. Kami menerima pengurapan yang baru. Kami telah menerima kemuliaan-Mu. Semakin hari bobot kemuliaan ini akan semakin besar. Dunia akan melihat sebuah perbedaan di dalam kehidupan kami. Dan lewat hidup kami membawa banyak orang datang kepadamu. Keluarga kami yang belum dipercayakan, belum percaya. Semua sanak saudara yang terikat, yang terlibat hubungan darah, mereka akan melihat kami adalah orang-orang yang berbeda. Amin. Mereka datang kepada Tuhan. Ada berdoa, berkat-Mu melimpah-limpah. Ada perkenanan Tuhan turun atas setiap hidup mereka. Ada jalan-jalan yang dibukakan, yang tadinya tertutup, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makanya berabad-abad sudah tertutup. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus terbuka. Amin. Terbuka. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan diberkati. Amin. Amin.